Tapi bagaimana ketika Anda merasa dimanfaatkan, teman-teman? Kalau seseorang merasa dimanfaatkan, saya sangat yakin orang tersebut akan merasa marah. Yang pertama marah. Yang kedua akan cenderung tidak melupakan kejadian itu, kemudian tidak mau mengenal orang tersebut atau pihak lain tersebut. Tidak mau lagi membantunya. Kadang-kadang tidak mau menyapanya. Dan tidak sedikit yang tidak mau melihat batang hidungnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar sore ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sehat dan terengginas. Sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sore, malam nanti, dan besok pagi fresh. Teman-teman, saya pengen sedikit sharing ya, pengen sedikit menyampaikan satu hal. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya hal biasa, cuma ini kalau lebih diperhatikan lagi ada yang tidak biasa. Teman-teman, saya pengen mengangkat satu tema, apa itu? Dimanfaatkan vs bermanfaat gitu ya. Teman-teman, bermanfaat itu adalah anjuran. Menjadi orang yang bermanfaat itu adalah anjuran. Menjadi orang yang bermanfaat itu adalah salah satu tolak ukur seberapa baik diri kita. Saya seringkali menyampaikan ini. Apalagi itu hadis Rasulullah ya, yang menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tapi teman-teman, adalah berbeda frase bermanfaat bagi orang lain, bagi pihak lain, bermanfaat bagi masyarakat, berbeda dengan frase dimanfaatkan oleh pihak lain atau oleh orang lain. Memberi manfaat itu menyebabkan orang yang memberi manfaat itu, orang yang bermanfaat itu merasa bahagia, merasa bangga sudah melakukannya, merasa dihargai, merasa menjadi orang yang berguna, kan begitu. Memberi manfaat itu menyebabkan orang lain bisa mendapatkan atau mengambil manfaat, atau mengambil daya guna, atau mengambil keuntungan dari orang yang bermanfaat tersebut, atau orang yang memberi manfaat tersebut, tanpa menyebabkan pemberi manfaat merasa rugi atau merasa dibohongi atau merasa hancur atau minimal merasa sakit hatinya. Orang yang bermanfaat ketika memberi manfaat, orang lain mengambil manfaat darinya, dia tidak merasakan rasa yang tidak enak itu. Rasa sakit, rasa hancur, rasa yang menyebabkan marah gitu. Itu tidak ada kalau menjadi orang yang bermanfaat itu, hal itu nggak ada. Adapun seseorang yang dimanfaatkan, kata-kata atau frase
dimanfaatkan itu memberi kesan buruk, teman-teman. Kesan di mana yang mengambil manfaat mendapat keuntungannya, mendapat manfaatnya, mendapat kebaikannya, dan seterusnya. Sedangkan yang diambil manfaatnya mengalami kerugian, atau mengalami kerusakan, atau mengalami minimal rasa sakit atau rasa tidak terima. Kalau rasa sakit itu bisa pada fisik atau bisa pada mental atau psikis, tapi rasa tidak terima tentu berada di dalam mental, psikis, di dalam hati ya. Kalau Anda atau kita bermanfaat bagi orang lain, atau kita menjadi orang yang bermanfaat, baik bagi seorang lain, bagi banyak orang, bagi masyarakat, bagi pihak lain, maka seyogianya kita merasa bahagia. Dan ini adalah contoh yang terbaik. Ini disabdakan oleh Rasulullah, khairun nasi, yang terbaik di antara manusia, anfa'uhum, adalah mereka yang paling bermanfaat linnas, bagi manusia yang lain. Ketika kita bermanfaat bagi orang lain, kita akan merasa bangga, kita akan cenderung menginginkan orang lain tahu bahwa kita memberi manfaat. Ya, itu salah satu efek dari kalau kita diambil manfaatnya dan kita merasa senang, merasa bangga, maka bisa jadi seseorang diambil manfaatnya dan kemudian diumumkan di media massa, minimal bikin status di Facebook atau status WA gitu. Zaman akhir ini kan seperti itu. Ketika kita bermanfaat bagi pihak lain, itu kita rasanya pengen segera nulis di status. Saya kira banyak yang seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan tidak sedikit orang yang karena merasa senang, merasa bangga menjadi manfaat bagi orang lain, kemudian ketika menulis status, menulis kabar, menulis berita, itu ditambah-tambahi supaya bombastis, supaya wow gitu, supaya dirinya tampak heroik. Nah, seperti ini menyebabkan kecenderungan munculnya efek yang tidak baik. Apa? Ya, yang begini ini riskan untuk muncul perasaan-perasaan ria, perasaan-perasaan sum'ah. Ria itu pengen dilihat orang, sum'ah pengen didengar oleh orang lain. Dan ini terjadi di hati banyak orang. Kadang-kadang seorang alim ya, seorang ulama ya, menyampaikan pengajian, menyampaikan nasihat, ada perasaan seperti itu. Itu sering terjadi. Jadi kadang-kadang seperti itu, padahal seharusnya kan tidak. Tapi memang penyakit hati satu ini sulit sekali dihindari. Ria, sum'ah itu sulit sekali dihindari. Jadi kalau merasa bahagia saja itu baik. Tapi kalau sampai membuat seseorang kemudian merasa dirinya berguna lalu diumumkan, nah muncul ria, muncul sum'ah, ini yang kemudian nggak baik. Itu di satu sisi, padahal itu adalah bermanfaat, di mana pada dasarnya bermanfaat bagi orang lain itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi bagaimana ketika Anda merasa dimanfaatkan, teman-teman? Di sini pertanyaannya. Kalau seseorang merasa dimanfaatkan, saya sangat yakin orang tersebut
akan merasa marah. Yang pertama marah. Yang kedua, mungkin seseorang yang dimanfaatkan akan cenderung tidak melupakan kejadian itu, kemudian tidak mau mengenal orang tersebut atau pihak lain tersebut. Tidak mau lagi membantunya. Kalau orang itu mengalami sesuatu yang perlu bantuan, kadang-kadang tidak mau menyapanya, dan tidak sedikit yang menetapkan hati untuk tidak mau melihat batang hidungnya. Nah, itu kalau dimanfaatkan seperti itu, pasti akan merasa marah bukan main. Seseorang atau satu pihak atau satu kelompok yang dimanfaatkan sehingga dirinya merugi, sehingga dirinya hancur, sehingga dirinya sakit hati dan lain sebagainya, tentu tidak ingin membantu, apalagi menjadi agen-agen khusus atau agen-agen umum demi membesarkan pihak yang memanfaatkannya tersebut. Apalagi sudah melakukan segala hal untuk memberinya satu kebaikan, misalnya dalam hal dunia, dalam hal harta, sampai bisa mendapatkan kekayaan yang banyak. Orang yang dimanfaatkan untuk hal-hal semacam itu tentu akan sakit hati, bisa jadi membawa masalah itu ke pengadilan kalau punya bukti. Itu normal, itu manusiawi. Lalu teman-teman, solusi sekarang. Tadi gambaran kan, gambaran situasi, kemudian masalah. Sekarang solusi teman-teman. Kalau kita mengalami hal tersebut, bagaimana sebaiknya sikap kita? Teman-teman, sebaiknya orang yang mengalami situasi dimanfaatkan, apakah dia merasa dimanfaatkan atau memang benar-benar dimanfaatkan? Dimanfaatkan itu kan bisa benar-benar orang lain mengambil manfaat dengan cara merugikan dia, atau hanya sekedar merasa dimanfaatkan karena bisa jadi orang lain tidak sengaja. Ketika seseorang merasakan semua itu, sebaiknya dia diam, tafakkur, muhasabah, lalu mengupayakan untuk kalau bisa melupakan segalanya. Tapi saya ingat Gus Dur dulu ketika ditanya di Kekendi, memaafkan sih memaafkan, tapi melupakan tidak. Ya, itu guyon. Itu banyolannya Gus Dur ya, almarhum. Allah yarham. Yang paling baik adalah berusaha untuk melupakannya, lalu menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu masalah maaf atau tidak itu tergantung masing-masing, tapi sebaiknya memaafkan. Kalau memaafkan, barangkali karena memaafkan tersebut Allah memberikan yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih dari segala-galanya yang pernah dimanfaatkan orang lain. Itu bisa jadi. Why not? Bukankah Allah Maha Kaya? Bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah Allah Maha Bisa segalanya? Tapi jangan bertanya, Allah bisa nggak bikin barang yang besar sekali sehingga dia tidak bisa mengangkatnya? Nah, ini nggak masuk akal. Saya nggak mau jawab kalau ditanya seperti itu. Teman-teman, kalau mengalami seperti itu, diam, tafakkur, muhasabah, memaafkan, coba melupakan, berusaha untuk melupakan dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Latif, Khabir. Latif itu maha cermat. Cermat itu kalau menghitung segala-galanya tidak ada yang kelewatan. Hasib maha tepat kalau menghitung. Raqib maha
supervise ya, maha supervise itu raqib, maha itu. Jadi teman-teman, itu pesan saya. Mudah-mudahan di antara teman-teman VTuber ada yang mengerti inti ya. Mudah-mudahan di antara teman-teman VTuber ada yang benar-benar bisa menangkap pesan inti dari yang saya sampaikan, karena ini pesan ini akan berguna beberapa waktu yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa ada manfaatnya. Selamat sore dan salam sukses.